Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Shalom, di pagi hari ini kita boleh bertemu kembali. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan, di mana kami boleh menikmati kasih setia yang baru di hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mohon belas kasihan Tuhan untuk tetap menyertai dan memberkati kami, dan kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu, dan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan dari Abraham. Berarti kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang resiko iman. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu resiko iman sebagai anak Tuhan. Kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan kita memiliki resiko. Bukan hanya anak iman, bukan anak Tuhan yang memiliki iman, tetapi semua orang pasti akan menghadapi resiko di dalam kehidupannya. Di sini kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan kita saat ini begitu banyak orang yang menawarkan jasa asuransi. Begitu banyak orang menawarkan berbagai macam kemudahan untuk bisa memberikan uangnya, investnya, untuk invest di kemudian hari. Tetapi kalau kita lihat bahwa begitu banyak orang itu ingin memiliki sesuatu yang berharga, mulai dari emas, memiliki asuransi, berbagai macam asuransi kesehatan, apapun jiwa maupun asuransi barang-barang yang kita miliki, semuanya diasuransikan. Dan kalau kita lihat begitu detail asuransinya itu tidak semua di cover, tetapi ada bagian-bagian. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa ternyata hidup kita hari-hari ini ternyata harus diperhatikan, di mana segala sesuatu itu berharga ketika seseorang itu memiliki surat. Nah, ketika kalau kita berbicara tentang surat sebagai bukti keabsahan, itu sangat penting. Banyak orang yang bisa meniru, banyak orang yang bisa membuat masalah dengan surat. Ada orang mengakui memiliki surat yang sah, ada yang mengakui ini surat yang dari orang tuanya, ternyata di kemudian ada dua sertifikat. Nah, di sini kita bisa membuktikan bahwa ketika orang memiliki sertifikat berarti ada kekuatan hukum yang harus ditunjukkan. Tetapi kalau kita lihat untuk memastikan kepemilikannya harus diteliti dan diuji melalui bagian yang menyelidiki di bagian hukum. Nah, di sini kalau kita merenungkan sejenak apa yang Abraham terima dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, di mana firman Tuhan itu datang kepada Abraham dengan berkata, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Satu janji yang disampaikan oleh Allah. Terkadang kita masih meragukan. Ketika kita menerima janji dari seseorang, kita pun juga masih ragu meskipun orang itu memiliki kedudukan yang tinggi. Orang itu memiliki sesuatu yang lebih di dalam kehidupannya. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa pada saat ini, di mana ketika kita membaca perintah Tuhan kepada Abraham, di masa Abraham menerima pesan Tuhan, Abraham melangkah dengan kecerdasannya. Kekuatannya yang dia miliki, dan di mana dia boleh menjadi orang yang memiliki iman yang sangat kuat pada waktu itu, dia percaya kepada Allah. Bayangkan, Abraham percaya saat itu juga menerima apa yang dipesankan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Di sini kita boleh belajar tidak perlu surat, tidak perlu oret-oretan notebook itu ya, catatan-catatan kecil untuk membuktikan. Tetapi di sini Abraham sungguh-sungguh melangkah dengan keberaniannya, melangkah dengan kecerdasannya. Dia percaya akan janji Tuhan. Dia memiliki iman yang boleh saya katakan iman yang radikal kepada Allah. Iman yang memberikan keamanan kepada Abraham. Itu yang Abraham tangkap sehingga dia berani untuk melangkah. Dia percaya
kepada Allah yang memberikan keamanan. Dia percaya kepada Allah yang memberikan perlindungan. Itulah yang dimiliki oleh Abraham pada waktu Abraham menerima janji di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Di sini kita juga bisa melihat bahwa hidup Abraham boleh dinyatakan seiring dengan kehidupan yang harus dia jalani. Ternyata dia tetap percaya kepada Tuhan, dan kita bisa melihat bahwa kehidupan Abraham berhasil. Dia berani untuk mengambil sikap di dalamnya untuk menghadapi tantangan. Dia tidak takut, dia berani mengambil ketakutan dari hatinya, tetapi dia percaya dan dia menunjukkan dengan sikap melangkah, berjalan sesuai dengan perintah. Ketika Allah mengutus Abraham ke wilayah yang asing bagi Abraham, di sini kita bisa melihat bahwa dia menunjukkan keberaniannya. Dia menunjukkan kebenarannya untuk taat kepada perintah Tuhan. Dan tidak seorang pun dapat melihat hal demikian. Pasti orang akan bertanya, wah Abraham ini kok percaya? Abraham ini orangnya sudah percaya mati dah. Abraham ini nggak salah dah melangkah. Kadang-kadang itu yang timbul dalam pikiran kita. Namun kenyataannya semuanya dilalui oleh Abraham, dan Abraham boleh melakukannya dengan iman. Dalam kehidupan kita bisa melihat bahwa segala sesuatu harus kita memiliki satu keyakinan di dalam hidup kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada resiko iman di dalam kehidupan kita. Di saat kita sungguh-sungguh percaya, ada tantangan. Ada berbagai macam persoalan yang harus kita hadapi untuk bisa kita selesaikan ketika kita berserah dan percaya kepada Tuhan. Abraham bisa saja berkata tidak ketika dia mendengar firman Tuhan di dalam ayat yang pertama ini. Pasti dia bisa mengatakan tidak mau Tuhan, atau dia bisa mengatakan bukan saya Tuhan, seperti yang lainnya. Namun Abraham mendengar dengan seksama. Abraham berbicara dengan jelas secara pribadi dan ia percaya. Inilah sikap yang Abraham ambil, yaitu dia memiliki resiko iman yang dia tunjukkan. Di dalam kehidupan kita, semakin hari kita diperhadapkan berbagai macam tantangan dan pergumulan. Di kehidupan setiap hari, semakin hari kita ini harus belajar untuk menggantungkan hidup kita bersama dengan Allah. Biarlah kita memiliki iman di dalam kehidupan kita. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, di mana iman merupakan sumber yang tak terbatas di dalam hidup kita untuk mengejar janji Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah kasih setia Tuhan memberikan kepada kita untuk semakin melihat keajaiban-keajaiban Allah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita perlu melihat apa yang dilakukan oleh Abraham, di mana Abraham berani melangkah, dia berani menunjukkan sikapnya dengan sukacita untuk percaya bahwa Allah adalah perisai dan upah yang dia percayai. Di pagi hari ini kita perlu mempercayai Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Karena itu kita memiliki iman dalam hidup kita untuk percaya kepada Allah. Bukan sekedar percaya, tetapi percaya yang sungguh-sungguh, yaitu berani mengambil resiko. Di mana Allah yang hidup adalah perlindungan kita. Orang yang berani mengambil resiko, ya kita bisa mendengar kisahnya tentang Daniel, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang berani mengambil resiko. Demikian juga dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani mengambil resiko. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita jangan bergeser iman kita. Tetapi kita tetap kuat, memiliki iman seperti Abraham. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita yang saat ini kita mulai tidak beriman lagi, yang dimana iman kita saat ini mulai ragu-ragu. Biarlah kita diingatkan untuk memiliki iman kembali. Dengan memiliki iman kita berani menghadapi tantangan, menghadapi resiko yang ada di depan kita untuk kita hadapi, dan kita boleh menyelesaikan bersama dengan Allah, Sang perlindungan kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin firman Tuhan
kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah kasih setia Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati dalam segala aktivitasnya. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami berbagai macam persoalan. Tuhan memberkati setiap pergumulan-pergumulan. Tuhan memberikan kemenangan dan jalan keluar. Dan kami boleh menikmati janji Tuhan dan kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.